Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 12, kali ini materinya tentang budidaya unggas petelur. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita langsung lanjut ke materi. Apa itu budidaya unggas petelur? Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Selanjutnya, kamu akan mempelajari sarana dan peralatan yang dibutuhkan di dalam budidaya unggas petelur. Di dalam budidaya unggas petelur, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ayam petelur adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran, dan bersifat menetap. Nah, ini ya, jadi dasarnya budidaya unggas petelur. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang dibutuhkan ada 6M ya. Balik lagi ke 6M. Yang pertama manusia bertugas untuk merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan budidaya unggas petelur. Diperlukan tenaga manusia dengan pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai budidaya unggas petelur. Sikap tekun dan disiplin, serta percaya diri menjadi bekal kesuksesan usaha budidaya unggas petelur. Yang kedua ada material yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur, yaitu seperti induk ayam atau itik, lahan, kandang, pakan, wadah betelur, jerami, ember, serta tempat pakan dan minum unggas. Yang selanjutnya ada mesin. Mesin yang digunakan pada budidaya unggas petelur yaitu seperti mesin penetas telur, mesin pemberi pakan dan minum, lampu penerang kandang, dan mesin pembuat pakan. Yang keempat ada metode. Salah satu cara pemberian pakan dan pada unggas petelur berupa ayam, yaitu pemberian dedak atau dedek, dan vitamin dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dilakukan secara rutin, menjauhkan kandang unggas dari kebisingan juga merupakan metode agar unggas nyaman dan dapat menghasilkan telur secara maksimal. Yang selanjutnya ada money atau uang. Digunakan untuk menyediakan ayam petelur, membangun kandang, membeli pakan, perawatan, hingga pendistribusian hasil budidaya. Yang selanjutnya, yang keenam itu ada market. Di Indonesia, pasar hasil budidaya unggas petelur sangat luas.
Induk ayam petelur dapat dipasarkan ke seluruh wilayah. Sedangkan telur yang dihasilkan selain dapat dikonsumsi pribadi, juga dijual ke berbagai pasar, toko, maupun ke masyarakat lainnya. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Yang pertama itu ada kandang, ada peralatan kandang, bibit ayam, pakan, obat-obatan vitamin dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya yang keenam ada peralatan panen. Kita bahas satu persatu dari mulai yang pertama yaitu kandang. Kandang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada postal atau koloni, adalah kandang dengan sistem pemeliharaan ayam dicampur menjadi satu tanpa sekat. Mulai dari DOC, ya DOC itu nanti kita bahas yang selanjutnya DOC itu apa, sampai ayam berumur 6 bulan. Yang kedua ada bateri. Adalah kandang dengan sistem pemeliharaan sangkar, ayam dipisah satu dengan yang lainnya. Kandang bateri diletakkan di dalam bangunan, jadi seolah-olah ada kandang di dalam kandang. Sedangkan keuntungan kandang bateri adalah memudahkan mengambil dan mengumpulkan telur, menghindarkan kerusakan telur oleh unggas, memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas, menghindari kanibalisme antar unggas. Ya, jadi kandang itu terbagi menjadi dua, ada postal dan bateri. Yang kedua, peralatan kandang. Peralatan kandang yang tadi seperti sudah disebutkan di 6M. Nah, ini salah satunya ada tempat makan dan minum. Yang selanjutnya ada bibit. Bibitnya apa? Nah, ini DOC ya. Atau Day Old Chicken Week. Atau ayam umur sehari ya. Jadi yang baru umur 1 hari. Jadi persyaratan bibit DOC-nya yaitu anak ayam berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulunya tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Yang ketiga, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Yang kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Yang keenam, tidak ada letakan tinja di duburnya. Yang selanjutnya, setelah bibit, ada pakan. Pakan adalah campuran dari berbagai bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang cukup kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pakan dapat dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pakan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi karbohidrat atau kalori, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor, sehingga sesuai dengan pakan ayam. Pakan ayam sudah tersedia dalam bentuk siap pakai yang dapat dibeli di toko pakan ternak. Sebagai contoh, pakan ayam petelur yang diperjualbelikan harus sesuai dengan SNI 013929 tahun 2006.
Jadi nggak sembarangan ya untuk memberi pakan ayam itu. Yang selanjutnya ada obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Vitamin di sini berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Secara alami, unggas dapat tumbuh sehat jika mendapatkan pakan-pakan dalam jumlah yang cukup. Yang selanjutnya ada peralatan panen. Dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan tidak rusak. Peralatan panen adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen. Nah, jadi itu ya sekilas tentang dasar untuk budidaya pakan unggas petelur ya. Jadi budidaya unggas petelur itu sangat menguntungkan dari mulai ayamnya yang bisa dikonsumsi juga, telur yang biasanya kita juga konsumsi, sampai kepada kotorannya pun sangat bermanfaat untuk berbagai macam tumbuhan. Jadi kotorannya pun dijadikan pupuk kandang ya. Jadi tidak ada yang kebuang sedikit pun ketika kalian ingin berusaha mempunyai wirausaha budidaya ayam petelur. Tuh. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.